Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Berislam ada yang kembali ke zaman jahiliyah. Bedanya kalau zaman dulu yang disembah patung atau berhala. Saat ini orang menyembah Ka'bah atau sajadah. Fakta yang demikian terbukti pada pola berpikir mereka. Kalau ada yang hormat kepada orang tua, mereka anggap menyembah orang tua. Hormat kepada bendera, mereka anggap menyembah bendera. Ke makam mendoakan ahli kubur, dibilang menyembah kuburan. Ada juga yang bilang kalau tidak ada orang Arab, orang Nusantara masih menyembah pohon. Yang demikian ini tidak mungkin ada. Mungkin kalau beranggapan ruh-ruh yang gentayangan dianggap Tuhan, mungkin ada. Dan memang terbanyak kejadian penyimpangan yang terjadi menganggap ruh sama dengan Tuhannya. Ini terjadi setiap ada yang diutus sebagai nabi, umatnya ada yang salah memahami Tuhannya dan disekutukan dengan ruh. Seperti Samiri membuat patung sapi dan dimasukkan ruh. Juga yang terjadi di agama tetangga yang beranggapan nabinya sama dengan Tuhan. Ruh itu suci memang benar karena ruh langsung ditiupkan, sedangkan jasad melalui proses bapak dan ibu. Semua nabi juru selamat umatnya. Itu memang benar dan tidak salah. Yang demikian bagi yang mau mengikuti yang diajarkan. Dan nabi bukan penanggung atas dosa-dosa yang kalian perbuat. Nabi juga nantinya dimintai pertanggungjawaban atas kenabiannya yang disandangnya. Begitu juga Islam yang di Arab. Baginda Nabi Muhammad memang dilahirkan di sana dan di sana disebut tanah suci. Apakah dengan demikian lalu serta-merta orang yang di sana dapat selamat dari siksa neraka nantinya? Kalau tidak mengikuti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW di zaman jahiliyah, Nabi mendapatkan perlawanan oleh para tokoh-tokoh di sana karena baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada yang beriman agar tidak menyembah berhala atau patung. Rasa takutnya para pemimpin di sana kalau Mekah akan sepi dari saudagar dan wisata religi. Agama Islam di Arab sudah kiamat dalam pengertian yang disembah umat yang golongannya mayoritas di sana tidak lagi sama dengan yang diajarkan Nabi. Mereka yang membuat label kembalilah ke Al-Quran hanya sebagai tameng atau hanya untuk mengumpetkan ketidakkepercayaannya dengan sisi ayat yang menunjukkan keberadaannya Tuhan dekat, dan mereka menyekutukan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Tuhannya beranggota badan. Karena ingkar dengan seruan ayat Al-Quran,
Apakah yang ingkar dengan ayat masih dapat disebut orang Islam? Ustadz yang ditempatkan di Nusantara ini agar anak cucu Adam menjadi pengikut bertauhid bermata sebelah. Mereka hanya ustadz yang takut rasa akan lapar. Mereka hanya benalu yang ditempatkan oleh bangsa penjajah. Oleh sebab itu, mereka juga meragukan para pejuang Nusantara dengan keislamannya. Islam yang datang ke Nusantara saat yang dulu dengan sekarang jauh berbeda. Yang dulu untuk mengislamkan orang Nusantara, sedangkan yang sekarang untuk mengkafir-kafirkan orang Nusantara. Akan tetapi mereka sendiri tidak layak disebut Islam karena ingkar dengan seruan ayat, jangan samakan, jangan sekutukan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Ustadz-ustadz yang merasa Islamnya ke Arab-Araban, akan tetapi Al-Quran hanya untuk tameng atau tidak percaya dengan sepenuhnya atau keseluruhannya. Di akhir zaman banyak orang yang membaca Al-Quran tidak sampai ke kerongkongan contoh itu. Atau buktinya ada pada mereka yang bertauhid bermata sebelah. Hanya iman satu sisi ayat dan ingkar dengan sisi ayat yang menunjukkan keberadaannya Tuhan dekat. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalam.